Ini baru menggunakan satu buah lampu. Jika kalian menggunakan satu set kanan kiri, itu akan lebih jelas lagi dan jangkauannya akan lebih merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Pradita Renzo. Pada video kali ini kita kedatangan sebuah produk lampu mini proyektor dengan tipe MT5 dari Surau. Dan kita bisa lihat di bagian belakangnya ada spesifikasi singkatnya. Untuk lampu low beamnya 50 watt, untuk high beamnya berada di 65 watt. Untuk voltasenya 9-16 volt dia supportnya. Untuk temperatur colornya 6000 Kelvin. Untuk lifespan-nya ini 50.000 jam. Untuk isi dalamnya hanya satu pieces, bukan satu set ya. Kita lihat bagian dalamnya. Untuk bagian dalamnya seperti ini, hanya ada lampu mini proyektor saja. Tampilan dari mini proyektor dari Surau MT5 seperti ini. Untuk fisiknya lumayan besar ya daripada sebelumnya yang pernah saya nge-review lampu mini proyektor, dan memiliki driver eksternal dan juga ada soket H4. Ini ada 3 pin. Yang sebelah kiri ini adalah massa, dan bagian atas adalah lampu dekat, dan bagian kanan ini adalah lampu jauh. Jika diaplikasikan ke mobil kalian yang biasanya ada yang terbalik ya arusnya, plus 2 ada yang min 2. Jadi ini sudah support jika arusnya memang terbalik, memang dari unit mobilnya yang masih belum berubah, ini masih tetap bisa digunakan dan sudah PNP atau plug and play. Jadi lebih mudah dan pemasangnya sangat ringkas sekali. Dan kita lihat bagian depan lensanya. Nah, ini bagian lensanya tidak memiliki warna ya, ini warnanya clear saja. Yang mana pada umumnya kebanyakan lensanya itu blue lens atau purple lens. Yang di sini hanya clear ya. Nah, seperti ini. Tidak ada warna kebiru-biruan. Untuk bagian belakangnya sudah dilengkapi dengan kipas pendingin. Ini kipas pendinginnya juga lumayan besar ya diameternya daripada sebelumnya yang pernah saya review. Kemungkinan besar ini hasil power kipasnya ini lumayan kenceng. Untuk bagian atasnya sudah dilengkapi dengan baut setelan. Ini fungsinya untuk lampu jauh ya. Jika kalian pasang ini terlalu ke atas lampu jauhnya, kalian bisa setel di bagian ini. Tinggal diturunkan dan juga dinaikkan, tergantung unit mobil kalian ketika dipasang itu kurang ke atas atau kurang ke bawah. Oke, kita lanjut di bagian lampunya. Di bagian bawah ada lampu jauh atau lampu high beam. Untuk lampu low beamnya berada di dalam sini cangkang, dan ini bisa dibuka ya. Untuk pada umumnya biasanya kipas pendinginnya itu dibuka lewat belakang, itu diputar ke kiri. Kebanyakan seperti itu, tetapi dari produk Surau dengan tipe MT5 ini memiliki desain yang sangat berbeda. Ini kita untuk melepas kipasnya tinggal ditarik ya. Nah, seperti ini. Kita melepas kipasnya dan juga ikut bagian emitter chipnya. Ini emitter chipnya ada 2, bagian atas untuk lampu low beam dan bagian bawah adalah untuk lampu high beam. Untuk di bagian atasnya ada satu titik sumbu. Ini bahannya seperti kelahar ya. Ini ada pirnya juga. Nah, bisa naik turun. Ini fungsinya untuk mengancing bagian atasnya. Jadi ini menandakan posisi yang benar ini adalah di bagian atas. Jadi ketika dimasukkan harus sampai bunyi ya. Nah, seperti ini harus sampai bunyi. Dan di bagian tengahnya lagi ini ada seal karet. Ini fungsinya untuk menahan getaran ya, atau menstabilkan unit lampunya ketika sudah dipasang di mobil. Dan ketika mobil sudah menyala mesinnya itu biasanya sedikit getar. Ini bisa meredamkan getar ya bagian sealnya ini. Untuk bagian tempurungnya seperti ini, dia memiliki 2 baut di bagian tengahnya, yaitu kanan kiri ini. Ini fungsinya untuk baut setelan kemiringan. Jadi ketika kalian mengaplikasikan di mobil kalian atau di motor, ini bisa di setel untuk kemiringannya. Jadi kalian bisa longgarkan dulu. Kalau sudah cocok, kalian diputar-putar dulu seperti apa kemiringannya. Setelah itu kalian bisa dikencangkan lagi. Dan untuk pemasangannya sangat mudah sekali. Jadi kalian tinggal pasangkan dulu bagian cakangnya ini ke dalam unit batoknya seperti ini. Ketika dipasang lagi bagian kancingannya. Setelah itu kalian masukkan bagian unit lampunya. Itu biasanya untuk mobil ada seal karet yang bisa menutup bagian belakang. Nah, untuk MT5 ini sangat memudahkan sekali saat kalian mengaplikasikan di mobil kalian. Jadi tanpa susah untuk memasang seal karetnya, kalian tinggal pasang unit lampunya dan juga bagian karetnya. Lalu terakhir kalian bisa masukkan unit emitter chipnya dengan kipasnya ini ya. Satu set ini kalian tinggal tusukkan dari belakang saja seperti ini. Jangan lupa kalian pemasangannya harus sampai bunyi ya. Nah, klik sampai seperti itu, dan pastikan bagian kelaharnya berada di lubang ini terlihat ya. Jadi kalau kalian pemasangannya sedikit longgar atau sedikit keluar seperti ini,
Nah, seperti ini, jangan tanggung-tanggung karena efeknya itu akan mengaruh di bagian bowl atau di bagian emitter chipnya yang akan terbakar. Karena bagian chipnya ini tidak bisa masuk maksimal sampai ke dalam. Ini tanggung masih nyangkut di bagian bibir bowlnya ini. Jadi panas yang dipantulkan itu sangat dekat sekali dan sangat panas ya. Jadi itu bisa mengakibatkan bagian emitter chip ini bisa mati atau gosong. Dan bagian bowlnya jika tidak kuat itu bisa terbakar. Untuk lampu bawahnya masih aman ya jika kalian masangnya longgar, karena tidak ada tempurung lagi untuk bagian bawahnya, itu hanya mengandalkan frasa. Jadi sedikit pengetahuan buat kalian yang ingin mengaplikasikan atau menggunakan lampu ini sebagai lampu utama buat penerangan mobil ataupun motor kalian, itu ada beberapa yang harus kalian perhatikan agar kalian tidak menyesal dan tidak rugi untuk memasang unit ini. Dan kita ukur berapa diameter dari lampu mini proyektor dari Surrow MT5. Untuk bagian lebar luarnya 35 mili. Lebar diameter kipasnya 39 atau bisa dibulatkan 40 mili. Panjang diameter dari ujung lensa sampai bagian tengah 68 mili. Dan panjang keseluruhan dari lampu ini dari ujung lensa sampai belakang kipas berada di 109 ya, atau bisa dibulatkan 110 mili. Panjang driver eksternalnya 52 mili, untuk lebarnya 31 mili dan memiliki tingkat ketebalan 16 mili. Segi desainnya saya sangat suka sekali. Ini warnanya silver, sangat berbeda dari produk yang lainnya yang biasanya berwarna hitam. Dan dari Surrow MT5 ini warnanya silver dan hasil finishingnya juga sangat rapi dan bagus. Ini sangat halus dan bagian warnanya ini silver menyala ya, bukan berwarna kesat atau doff. Untuk bahannya ini seperti perunggu, sangat tebal sekali dan lumayan berat. Jadi ini menandakan kualitas premium atau sangat bagus sekali. Sekarang kita coba berapa real power yang dihasilkan dari lampu Surrow MT5. Kita coba di low beamnya. Low beam start awal 26 watt. High beam start awal 43 watt. Dan saya akan menyalakan lampunya selama 30 menit ke depan untuk melihat berapa real power stabil yang dihasilkan dari lampu Surrow MT5. 30 menit berlalu, angka stabilnya 31 watt di low beamnya. Untuk di spesifikasi lampu low beamnya berada di 50 watt ya. Ini turun 19 watt, ini lumayan jauh dari spesifikasi awalnya. Dan kita akan melihat berapa angka stabil di lampu high beamnya. Selama 30 menit ke depan, angka stabilnya 49 watt di lampu high beam atau lampu jauhnya. Untuk spek awalnya ini 65 watt di lampu high beamnya, dan sekarang angka stabilnya 49 watt. Jadi turun 16 tingkat. Ini lumayan jauh dari spesifikasinya. Karena wattnya lumayan tinggi, ini hasil panas yang dikeluarkan dari lampunya lumayan panas sekali. Jadi saya harus menggunakan sarung tangan tambahan, harus didouble biar tidak kepanasan. Dan kita akan melihat berapa suhu yang dihasilkan dari unit lampunya. Ini bagian kipasnya. Kipasnya 46 Celcius. Dan kita beralih ke bagian sisi tengahnya. Sama juga 46 Celcius. Suhu tertinggi yang dihasilkan dari unit lampunya ini 47 Celcius. Dan di bagian drivernya kita melihat juga berapa suhu panas yang dihasilkan. Suhu terpanas yang dihasilkan dari driver eksternalnya 68 Celcius. Yang mana ini di bagian sini, bagian kotak ini suhu terpanas ya, 68 Celcius. Untuk bagian kipas pendinginnya ini suaranya kenceng sekali, yang mana di awal dia start hidup itu gak begitu keras ya, dan semakin lama dia menyala suara kipasnya semakin besar atau semakin kencang. Ini menandakan kinerja dari kipas pendinginnya sangat bagus sekali. Ketika mengalami peningkatan panas, bagian kipasnya mengalami peningkatan speednya.
Oke, jangan kemana-mana, tetap tonton video ini karena setelah ini saya akan mencoba seperti apa hasil sinar di malam hari dan kita akan mengukur berapa intensitas cahaya yang dihasilkan dari unit lampu mini proyektor Surrow MT5. Hasil sorotan seperti ini, bagian atas memiliki hasil cut off flat merata bagian atasnya dan memiliki garis blue lens yang lumayan tebal. Namun jika dibandingkan dengan yang produk kemarin yang pernah saya review, yaitu Master LED MP30X, ini bagian cutoff-nya itu lebih tebal lagi dan juga kanan kirinya lebih lebar ya. Ini jangkauannya kurang cukup lebar, masih bagus yang kemarin. Untuk hasil cahaya nih sudah bagus, di angka stabil 31 watt di low beamnya dan 49 watt di lampu high beamnya. Dari model cutoff kita bisa lihat bagian kanan dan kirinya itu biasnya, jadi bagian blue lensnya ini hanya di bagian tengah saja. Semakin ke pinggir dia biasanya semakin hilang ya blue lensnya, dan bagian bawah memiliki sifat kantong Doraemon ya, tampilannya seperti itu. Jadi bagian bawah nih seperti bias membulat dan titik fokus berada di titik tengah bagian sini. Ini adalah titik fokus, yang bagian samping ini semakin bias jadi semakin redup ya. Ukuran lebar dari sorotan lampu ini, jarak dari lampu sampai ke tembok itu 5 meter. Untuk ukuran lebar bagian lampu yang menyala ini kurang lebih itu 4 atau 5 meter ya. Yang saya lihat dari jarak 5 meter ya. Jadi jangkauannya masih lebih luas yang kemarin MP30X daripada yang Surrow MT5. Oke, setelah ini kita akan mengukur berapa intensitas cahaya yang dihasilkan dari lampu MT5 dari Surrow. Jika kalian lihat secara dekat, ini blue lensnya sangat terlihat jelas ya. Ini lumayan tebal dan juga jangkauannya nggak selebar yang kemarin. Menurut saya ini sudah cukup. Dan kita akan mengukur berapa intensitas cahaya yang dihasilkan dari lampu low beamnya. Ini bagian tengahnya 700 lux. Kita lari ke pinggir 600 lux, 500 ya, semakin bias ya. Dan kita pindah ke bagian bawah 600 lux. Jadi titik tertinggi ini adalah di bagian tengah ya, ini bisa mencapai 800 lux. Untuk bagian cutoff-nya kita lihat di garis blue lens-nya mencapai 100 ya, 100 lux. Dan kita akan mengukur berapa lux maksimal yang kita dapatkan dari lampu low beam-nya. Titik tertinggi yang saya dapatkan dari lampu low beamnya ini 800 lux ya, di angka stabil 31 watt. Ini lebih bagus yang kemarin yang pernah saya review, yaitu MP30X dari Master LED. Itu di angka stabil low beamnya 32 watt dengan angka tertinggi 900 lux. Jika kita bandingkan dengan Surrow MT5, lampu low beamnya masih lebih bagus yang MP30X. Untuk lampu jauhnya atau lampu high beamnya ini lebih bagus yang Surrow MT5 karena memiliki watt yang lumayan tinggi, yaitu 49 watt di angka stabilnya, sedangkan MP30X mencapai 43 watt di lampu high beamnya. Jadi perbandingannya sedikit jauh, dan untuk hasilnya masih lebih bagus yang MP30X di low beamnya. Oke, setelah ini kita akan mencoba hasil sorotan cahaya di malam hari dengan media yang sangat luas. Hasil sorotan di media yang sangat luas, kita akan lihat seperti apa hasil fokus sorotannya. Ini hasilnya sangat lebar sekali. Untuk cutoff-nya rapi ya, bagian atas nih flat, datar, dan memiliki garis blue lens yang lumayan tebal dan sangat jelas ketika kita lihat bagian atasnya. Walaupun jaraknya semakin menjauh, itu bagian atasnya itu biru-birunya tetap terlihat jelas. Dan di bagian bawah hasil cutoff-nya biasnya ini seperti kantong Doraemon, dan bagian titik fokus berada di tengah sini. Nah, bagian tengah sini adalah titik fokus. Jadi bagian bawah ini adalah bias dan sampingnya ini juga bias, dan jarak lebarnya ini sangat lumayan ya. Walaupun tidak selebar yang kemarin seperti produk MP30X, tapi ini tetap unggul dan tetap terang ya menurut saya.
hanya selisih satu tingkat saja. Yang kemarin 32 watt di angka stabil low beamnya, dan yang ini angka stabilnya 31 watt di low beamnya. Untuk tingkat kecerahan 6000 Kelvin juga sama dengan yang kemarin. Dan untuk jarak lampu ini sampai ke ujung sana itu ada rumah. Ini hasilnya tetap terlihat jelas ya. Kurang lebih 100 meter jaraknya. Ini bisa menjangkau sampai ke sana. Ini baru menggunakan satu buah lampu. Jika kalian menggunakan satu set kanan kiri, itu akan lebih jelas lagi dan jangkauannya akan lebih merata. Untuk jarak dari bias ke hasil cut off yang atas itu lumayan tinggi ya, lumayan tebal, dan jangkauannya sangat lebar sekali, hampir sama dengan yang kemarin yang pernah saya review. Jika kalian miringkan, hasil blueless-nya sangat terlihat jelas dan jangkauannya juga jauh ya. Blueless-nya ini sangat terlihat jelas walaupun jaraknya sangat jauh sekali sampai tembok sana. Dan ini sangat bagus. Ini adalah lampu mini proyektor H4 yang mudah sekali kalian pasang di unit mobil maupun motor yang sudah menggunakan soket H4. Untuk pemasangannya sudah plug and play, jadi kalian tinggal hanya menyeting bagian lampu jauh saja dan juga kemiringan dari lampu. Dan jangan lupa ada yang perlu kalian harus perhatikan, jadi kalian pemasangannya harus teliti. Untuk pemasangan kipas yang menjadi satu dengan emitter chip itu harus terdorong maksimal ya, jadi harus full ke depan sampai terdengar suara klik. Jadi untuk kancingannya harus tepat kepada lubang di atas itu. Karena kalau kalian pemasangan tidak tepat dan juga tanggung kurang masuk, itu akan ada efeknya dan ada akibatnya, yang mana lampunya itu bisa terbakar, entah dari bolnya ataupun dari emitter chipnya bisa hangus terbakar. Jadi kalian bisa rugi dengan waktu yang sangat singkat. Sayangnya saya tidak bisa mereviewkan lampu jauhnya karena itu harus dipasang dulu ke unit batok lampu. Lampu jauhnya ini hanya mengandalkan pantulan reflektor ya. Jadi saya tidak bisa mereviewkan secara jelas untuk lampu jauhnya. Saya yakin lampu jauhnya ini lebih bagus daripada yang kemarin karena di angka stabilnya sudah mencapai 49 watt. Yang MP30X itu hanya 43 watt ya untuk lampu jauhnya. Untuk lampu jauhnya berada di bawah. Nah, sisi bawah sini itu sangat terang sekali, jadi saya tidak bisa mereviewkan secara langsung ya, karena dia harus menggunakan media tambahan atau pantulan dari reflektor. Jadi saya hanya bisa mereviewkan lampu dekatnya saja. Untuk di bagian kipas ini semakin panas lampunya, ini semakin cepat ya perputaran kipasnya. Jadi ini bekerja dengan maksimal dan sangat bagus sekali untuk menstabilkan hasil lampu yang dipancarkan. Perbandingan ketika suasana lampu di bagian jalan ini masih menyala semua, dan kita akan menyalakan lampu mini proyektornya. Oke, ini hasilnya. Untuk hasil cut off-nya ini masih terlihat jelas ya, dan memiliki garis blue line masih jelas bagian atas. Ini satu lampu sudah menguasai satu jalan ini. Ini sudah lumayan bagus menurut saya, walaupun jarak lebarnya masih lebih bagus yang kemarin. Dan di bagian bawah masih terlihat ya jelas bagian bias seperti kantong Doraemon, dan titik fokus tetap berada di tengah bagian sini. Untuk bagian cut off birunya masih tetap terlihat jelas ya. Nah seperti ini. Jadi perbandingannya sangat terang sekali daripada lampu jalan di atas ini. Ini masih dominan dengan lampu mini proyektornya. Di angka stabil 31 watt di low beamnya dan high beamnya 49 watt. Sayangnya saya tidak bisa mereviewkan hasil lampu jauhnya, jadi saya bisa mereviewkan lampu low beamnya saja. Akan tetapi di angka stabil 49 watt lampu jauhnya itu sudah lumayan terang ya menurut saya, daripada yang MP30X di angka stabil 43 watt. Jadi ini adalah gambaran perbandingan buat kalian yang ingin menggunakan lampu mini proyektor dari Surrow dengan merek MT5. Jadi suasana lampu masih menyala di bagian jalan ini. Ketika kalian hidupkan hasilnya sama seperti ini ya. Untuk jarak dari lampu ini sampai ujung jalan sana itu kisaran 40 meter ya. Untuk garis blue lens-nya tetap terlihat jelas. Jadi rasanya seperti menggunakan bilet yang 3 inch. Jadi cut off dan blue lens-nya itu sangat dominan. Jadi ini cocok buat kalian yang masih menggunakan tipe H4, jadi tanpa membongkar headlamp ataupun coak reflektor. Ini sudah PNP, sangat mudah sekali pemasangannya. Hanya saja kalian harus diperhatikan di bagian penyetingan dan juga pemasangan kipas yang jadi satu dengan emitter chipnya. Jangan lupa itu pemasangannya harus mentok di bagian titik sini ya. Itu ada kancingan, itu harus sampai bunyi bener-bener
terdorong sampai ke depan. Jadi kalau setengah-setengah itu bisa mengakibatkan bolt atau emitter chipnya bisa terbakar dan mati. Jadi kalian bisa rugi dengan waktu yang sangat singkat. Oke, cukup sekian. Terima kasih buat kalian yang sudah tonton video ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, bisa klik tombol like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Dan apabila ada pertanyaan di seputaran video ini, kalian bisa isi kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.